buat Malaysia ya. Saya dulu belum dapat modal, sekarang dapat modal dari sana. Saya bilang banyak-banyak terima kasih. Sekarang bisa tanam modal di rumah, bisa sukses seperti ini. Terima kasih sama Malaysia boleh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Nah, masih suasana hari raya bosku. Saya akan bawa bosku semua untuk bersilaturahmi ke salah satu anak saudara kami di kampung bosku. Kebetulan beliau juga pernah 5 tahun di Malaysia, yang dulunya sebelumnya tak ada apa-apa, dan balik dari Malaysia mereka sudah berhasil membuat satu kedai kecil-kecilan bosku. Nah, ini adalah salah satu kedainya bosku. Nah, mari kita jumpai beliau. Sebelum kita jumpai beliau bosku, kita jumpa dulu, silaturahmi dulu di kakaknya dan abang iparnya bosku. Nah, kebetulan abangnya juga mempunyai usaha yang sama dengan beliau bosku. Nah, inilah buah siwalan bosku, namanya buah khas asal Tuban, Jawa Timur. Jadi kalau di sana dipanggil apa bosku ya? Nah, ini adanya kalau di Malaysia saya dengar-dengar ini di tepi pantai ya. Di silaturahmi ini juga bosku, saya mengajak anak-anak saya dan anak saudara kami Hesti bosku. Es, itu namanya buah apa ya? siwalan. Oh, itu buah siwalan ya? Ya, siwalan. Bukan sialan. Oh, jadi yang buahnya yang seperti itu ya? Ya, itu pokoknya. Oh, itu pokoknya ya. Jadi dalamnya rasanya apa? Rasanya manis. Hmm. Terus ada kayak jelinya. Ada kayak jelinya, serupa Iya. kelapa itu, kelapa Iya. yang muda. Terus ada apa? Terus Ada airnya. yang rasanya tuh seger banget. Manis juga ya. Manis. Manis seger. Terus kemudian selain dibuat apa, dimakan bijinya seperti ini, dibuat bijinya seperti ini, ada dibuat minuman ya? Iya, namanya tua. Mana itu? Sama legen. Coba tunjukkan. Oh, Ini legen. ini legen. Kemudian yang ini tua. Jadi yang apa bedanya ini legen Kalau dengan? legen ini rasanya tuh lebih manis, tapi kalau yang tua ini rasanya tuh kayak ada kayak pahit-pahit gimana? Manis mana legennya dengan kamu? Manis aku dong. Oh, jadi yang ini pahit ya? Iya, yang ini pahit. Memabukkan ya? Iya, kalau kebanyakan minumnya berlebihan bisa mabuk. Mabuk. Oh. Nah bosku, jadi sekarang saya sudah di rumah daripada adik kita bosku. Jadi adik kita yang beliau masih mudanya dulu ikut kita lama, duduk di Medan, Jawa, setia dengan kita, bahkan sampai kita di paras paling rendah ya, gara-gara kita kena krisis monitor dan kita tidak ada OT atau lembur, beliau tetap setia menemani kami. Nah, saat sekarang ini beliau selepas daripada Malaysia, di rumahnya mendapatkan satu ide untuk jualan ya kan. Seperti apa kisah ceritanya semasa beliau susahnya di Malaysia sehingga sampai sekarang dia berhasil di kampungnya, kita tanya bersama. Nah, assalamualaikum Dek. Nah, jadi beliau adalah adik kami bosku, jadi anak daripada adik mama saya. Nah, kalau di sini dipanggil keponakan, kalau di Malaysia dipanggil apa bosku? Sila di komen di bawah. Gimana kabarnya Dik? Sehat. Nah, nampaknya sekarang tambah gemuk ini. Nah, saya dulu kan kurus, termasuk mau berangkat ke Malaysia. Sekarang sudah gemuk ini, nampaknya sudah sedikit tenang ya. Ya, sudah ada usaha. Sudah ada usaha. Nah, gimana ceritanya semasa waktu di Malaysia dulu? Berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Di mana itu Dik? Pindah-pindah. Mulai dari Sungai Bulu, Sungai Zaman Sara, Temerloh, Oh. sampai Kedah Alstar sana. Alostar. Nah, dulu kerjanya sebagai apa? Bangunan. Oh, kerja bangunan ya. Oh, nah tentunya bangunan di Malaysia juga tidak pernah lepas dari tangan, selain dari tangan Dik Kasdan ya. Sempat buat apa aja dulu waktu di Malaysia? Buat hospital Temerloh. Oh, hospital Temerloh itu iya pernah buat. Sekarang mungkin ramai sudah ya, sudah jadi. Dulu bagian apa? Bagian besi. bagian besinya. Iya. Oh, buat perancangnya ya. Nah, kemudian selain ini hospital buat apa dulu?
buat kilang kertas. Kilang kertas di mana itu? Sungai Bulu. Di Sungai Bulu. Nah, mula-mulanya dulu kenapa mesti di Malaysia, ya kan? Pilihannya ke sana. Kenapa tidak di tempat lain? Nah, dulu pernah mau ke Brunei. Ke Oh. Brunei nggak jadi karena PT-nya nggak bisa berangkatkan kan. Oh. Nggak jadi, langsung pindah ke Malaysia itu. Pindah ke Malaysia karena persyaratannya lebih senang ya. Lebih senang. Lebih senang. Nah, masa dulu itu berangkat itu dengan biaya berapa waktu ke Malaysia? Tahun berapa sih dulu? Tahun 99. Tahun 1999, bosku. Nah, biayanya habis berapa dulu? Biayanya baru 750. 750.000 Ya. dari dalam 250 ringgit, bosku. Itu sudah siap berangkat ke Malaysia ya. Nah, bangunan terakhir yang dibangun apa itu? Yang Sebelum balik? Yang terakhir itu buat perumahan. Perumahan ya. Oh, buat Damansara. perumahan di Damansara. Apa pengalaman yang didapat daripada 5 tahun di Malaysia? Pengalamannya banyak. Mm-hmm. Dulu kan belum bisa bangunan, sekarang udah tahu caranya. Buat rumah. Buat rumah, bikin rancangannya sudah tahu semua. Buat rancangannya udah tahu semua, termasuk rumah ini ya, hasil pengalaman dari Malaysia ya. Nah, kemudian selain dapat pengalaman cara membuat rumah daripada Malaysia, apa yang didapat dari Malaysia selama 5 tahun? Tentunya juga ada hasil kan? Ada modal lah dari sana. Terus modalnya dibuat apa? Buat usaha. Oh, dibuat usaha. Usaha apa itu, Dek? Kan kalau di Tuban sini kan itu legen sama siwalan. Oh iya, bosku, jadi Tuban ini kan terkenal buah siwalan. Nah, pokoknya seperti ini, bosku. Jadi bisa kita lihat, ini namanya pokok siwalan dan dia itu cukup banyak di Tuban, termasuk di Kasdan ini sendiri mempunyai berapa pokok dia? Ada 20. Ada 20 pokok di Kasdan ini, maksudnya dikelola sendiri ya dia? Kelola sendiri. Dikelola sendiri termasuk manjat dan sebagainya. Jadi sekarang usahanya itu. Jadi dapat modal dari Malaysia buat kedainya, terus kemudian usaha siwalan itu sendiri ya. Ada berapa kedai sekarang? Ada 2. Ada 2 kedai. Wow, luar biasa sendiri. Padahal orangnya ini ya, adik saya ini bosku orangnya pendiam ya, tapi diam-diam rupanya menghasilkan rupanya. Jadi bisa kita lihat tuh bosku. Jadi di situ adalah kedainya. Nah, itu atapnya seng itu adalah kedainya. Kemudian satu lagi di sebelah sana, bosku. Nah, nanti kita akan lihat kedainya yang di sebelah sana. Nah, rata-rata dua kedai ini jualan itu ya, Dek, legen sama toa tadi ya, Iya. termasuk siwalan tadi ya. Iya, khas Tuban kan siwalan sama legen. Nah, ini sedikit pesan Dek untuk teman-teman kita yang masih berjuang baik di Malaysia atau negara yang lain sebelum balik ke kampung, apa yang harus disiapkan? Kalau buat teman-teman sana ya, kerja yang rajin biar bisa dapat modal dari sana, ditanam di Indonesia, biar buat usaha seperti saya ini. Jadi yang pasti harus kerja keras, jangan boros ya, harus jimat lah kata orang Malaysia ya. Jadi sekecil apapun gaji kita harus tetap kita tabung ya, tabung buat tanam modal di Indonesia. Buat tanam modal di Indonesia. Jadi nanti kalau balik kampung sudah ada usaha sendiri. Iya bosku, kebanyakan masalahnya begini. Jadi masalah dengan kita ini, kalau kita sudah kerja di Malaysia dan balik kampung, kebanyakan kita ini sudah berada di kampung beberapa bulan, kemudian kita berangkat lagi ke sana. Nah, kita tidak ingin seperti itu ya Dek Kasdan ya. Makanya pesan Dek Kasdan ini bagus sekali untuk kita contoh bosku. Jadi sebelum kita balik, kita siapkan dulu modal atau tabungan kita untuk kita invest lah. Bisa berupa tanah atau apa untuk modal kita balik kampung nanti kalau mau buat usaha. Dengan kondisi di kampung saat sekarang ini, pengen balik ke Malaysia lagi tak? Kalau sekarang sudah menetap di rumah saja. Oh, alhamdulillah. Kalau Iya. mau ke sana ya, kalau mau melancong ya nggak apa-apa. Wow, kita doakan bersama bosku. Iya, masih ingatlah kenangan di sana. Oh. Masih kepingin lah ke sana. Lihat KLCC, lihat Oh, apa gitu, masih ingat KLCC, dah. Genting Highland, Melancong Dataran Alhamdulillah, Merdeka. kalau ada uang besok. Oh, iya. Kalau saya sudah di rumah. Di rumah aja ya.
Ada anak, ada istri. Ada anak, ada istri. Terus kata-kata terakhir kepada Malaysia. Buat Malaysia ya, saya dulu belum dapat modal, sekarang dapat modal dari sana. Saya bilang banyak-banyak terima kasih. Sekarang bisa tanam modal di rumah, bisa sukses seperti ini. Terima kasih sama Malaysia boleh. Nah itulah bosku, bincang-bincang menarik kami dengan adik kami Kasdan tentang pengalaman beliau 5 tahun kerja di Malaysia. Nah ternyata beliau kerja di sana juga tidak senang bosku. Pertama dia hanya sebagai kuli bangunan bosku. Namun berkat kerja keras beliau menabung sedikit demi sedikit, disisihkan uangnya untuk modal bila beliau balik ke Indonesia. Nah ternyata beliau sudah berhasil dengan memiliki 2 kedai bosku, walaupun kecil tapi beliau sudah bahagia dengan anak dan istrinya dengan usahanya. Nah semoga cerita ini bisa menjadi motivasi terhadap teman-teman yang lain ke depannya. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya saya dan adik saya Kasdan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.